Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kita jumpa lagi di podcast Universitas Terbuka di hari ini dan teman-teman semua. Hari ini kita bersama dengan narasumber spesial. Beliau adalah Direktur Universitas Terbuka UT Ternate. Selamat sore. Selamat sore Pak Ahyar dan pendengar semuanya. Ya, Bapak Muhammad Tahir Karapesina, Esos MSI. Oke, Pak Tahir, gimana kabar di sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Ya, Pak Tahir, beliau ini mungkin kalau teman-teman nonton di podcast sebelumnya, beliau sudah pernah sekali tampil di podcast ini dan beliau adalah eh, pimpinan kita yang baru bertugas kurang setahun, Pak. Ya. Ya, Mungkin sedikit, Pak, kurang setahun di Ternate, rasanya gimana? sekitar 7 bulan. Alhamdulillah mulai betah Oke. karena sudah mengunjungi beberapa kabupaten dan Hmm. melihat langsung teman-teman mahasiswa di berbagai daerah di wilayah Maluku Utara. Ya, tujuh bulan, tapi Bapak sudah keliling-keliling ya. Ya, ini saya dua daerah yang belum sempat saya kunjungi Pak Ahyar untuk bersilaturahmi dengan teman-teman mahasiswa di daerah di Kabupaten Taliabu Hmm. dan Halmahera Selatan. Ya, kalau lihat Bapak butuh 3 hari, Pak. Perjalanan kapal Siap. atau 2 hari perjalanan ke Makassar dan Luwuk baru masuk ke Sadiabu. Saya pikir itu tantangan dan uniknya UT dalam melayani teman-teman mahasiswa di daerah eh, dan di situ kelebihannya UT. Iya, Itulah yang membedakan UT dengan perguruan tinggi yang lain. iya. Tadi saya juga mau apa tanya tentang itu karena baru 7 bulan Bapak sudah mengelilingi dua berarti sudah 8 kabupaten kota yang Ya, Bapak kunjungi dalam siap. eh, 7 bulan berada di Ternate itu luar biasa ya, karena pimpinan kampus lain mungkin tidak akan melakukan hal itu. Nah mungkin itu kenapa Pak? Ya, Eh, ya, sesuai dengan misi mulia pemerintah membentuk Universitas Terbuka di tahun 84 untuk bagaimana pemerataan sistem pendidikan tinggi untuk semua. Nah, hmm, untuk semua ini adalah semua lapisan masyarakat, semua golongan, dan semua tempat dimanapun. Nah, dalam hubungannya dengan itu, sebagai daerah kepulauan, Maluku Utara ya mau dan tidak mau untuk menjalankan visi misi UT, maka saya harus sampai ke daerah-daerah terpelosok dan terluar pun sehingga kita bisa mengkampanyekan universitas terbuka dengan sistem layanan pendidikan jarak jauh yang tidak bisa dijalankan oleh perguruan tinggi tatap muka, hmm, maka disitulah peran UT dengan konsep daerah tertinggal, terpencil, hmm, dan terjauh. Nah, oke. sehingga dari kunjungan itu kita bisa merumuskan langkah-langkah atau kiat-kiat bagaimana masyarakat di daerah-daerah terpencil dan terluar itu, bahkan tertinggal itu, bisa merasakan yang namanya sistem pendidikan dan merasakan apa Hmm, itu pendidikan tinggi. oke. Jadi sebenarnya kalau melihat yang baru saja Bapak jelaskan itu, berarti UT ini dia berbeda ya dengan kampus lain karena kampus lain kan dia induknya ada bisa di Ternate. Ya, Semua orang datang ke sini. ya, Sebaliknya, kalau UT mahasiswanya di daerah, UT-nya yang ke sana. ya, ya. Makanya kita akan mengandung konsep menyapa mahasiswa di tempat. Nah, konsep UT pertama dibangun adalah untuk memberikan layanan pendidikan tinggi kepada para pekerja-pekerja terutama yang ada di daerah terluar dengan tingkat kesibukan yang tinggi, lah, tapi tidak punya banyak waktu untuk melakukan kuliah tatap muka. Nah, makanya konsep pendidikan tinggi itu dirumuskan oleh pemerintah dengan satu proses yang sangat panjang. Pemerintah mengirimkan orang-orang terhebat di Republik ini untuk melakukan studi di berbagai negara tentang penyelenggaraan sistem belajar jarak jauh. Nah, itu dikonsepkan, makanya di Indonesia dikenal namanya Universitas Terbuka. Terbuka dalam konteks memberikan layanan. Bahkan sampai pada tingkat menerima calon mahasiswanya pun tidak terbatasi oleh umur Hmm, dan tahun ijazah. hmm. Seperti itu. Berarti eh,
dari awal UT memang dirancang ya untuk bisa menjangkau seluruh wilayah ini untuk memberikan layanan pendidikan tinggi dan tidak membatasi. Misalnya kalau kampus tatap muka biasa kan siswa usia Ya, LTA dan ada batas ijazah tertentu ya. ya, Tapi kalau di UT itu justru tidak menjadi satu batasan ya, harus ya, harus bisa diberikan layanan ya, ke calon mahasiswa. betul, ya. Nah, sejauh perjalanan yang Bapak lihat di kabupaten kota, bagaimana antusias masyarakat di sana untuk bisa masuk kuliah di UT? Oke, ya. Tentunya di berbagai daerah itu ada berbagai keragaman dan kondisi masyarakat yang tentunya kita tidak bisa melepaskan diri dari hasil-hasil studi atau riset sebelumnya tentang kondisi masyarakat. Hmm. Dari hasil-hasil riset itulah kita coba kembangkan. Nah, eh, kami dalam beberapa perjalanan dan kondisi yang kami temui itu sebenarnya ada kerinduan masyarakat tertentu untuk melanjut ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau ke jenjang pendidikan tinggi. Hmm. Nah, misalnya nih, ini contoh menarik yang kemarin Pak Ahyar, eh, ketika di UT kan sudah membuka program rekognisi pembelajaran lampau. Hmm. Itu pengakuan terhadap pekerjaan yang dilakukan pada masa lalu untuk aparatur desa dan apa lembaga di desa itu BPD. Hmm. Nah, kalau kepala desa dengan ketua BPD itu, ketika dia mau kuliah di UT dengan jalur RPL, dia bisa pembebasan itu sampai 17 mata kuliah. Hmm. Jadi ketika itu dirapatkan mata kuliahnya dengan sistem pembelajaran, dia bisa menempuh tuh paling 4 sampai 5 semester. Nah, ini peluang. Hmm. Nah, kemarin kita sudah uji coba di daerah Halmahera Tengah. Alhamdulillah dalam sosialisasi pertama itu kita mendapatkan sambutan yang luar biasa yang dihadiri langsung oleh Ketua Abdesi Halmahera Tengah Hmm. dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hmm. Mereka sangat menarik uh, mengkampanyekan program ini sehingga aparatur desa itu bisa melaksanakan pendidikan tingginya. Hmm. Apalagi dengan cita-cita pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi kasat pendidikan tinggi. Saya pikir ini yang nanti kita kejar, yang mungkin belum dilakoni oleh berbagai perguruan tinggi tatap muka di Maluku Utara. Oke, sebenarnya itu peluang ya, Ya, tapi eh, awal-awal yang mungkin kita butuh, tapi sering juga kita hadapi itu mengenai apakah masyarakat di daerah itu sudah banyak yang mengenal itu atau mungkin belum oke. begitu banyak. Nah, kalau memang itu UT bagaimana ke depan untuk memperkenalkan lebih masif Ya, eh, sistem pendidikan ini ke masyarakat di daerah sana? ya baik Pak. Kalau pengenalan tentang UT di daerah, saya pikir masyarakat secara luas, khusus pada kalangan elit yang Hmm. ada pada level birokrasi, itu mengenal UT. Karena Hmm. ternyata di khusus untuk guru-guru dan para pekerja profesional di birokrasi itu kan banyak alumni UT itu Pak ya. Oke, ya. Tercatat dalam data UT itu kurang lebih ada sekitar 7.000 alumni Hmm. yang ada di Maluku Utara. Saya Cukup pikir banyak ya. saya pikir alumni ini cukup banyak. Iya. Nah, cuma mungkin kita di UT akan mencoba menggunakan data ini kembali dan meminta bantu pada ikatan alumninya Oke. untuk bagaimana sama-sama kita membangun sinergitas untuk meningkatkan angka partisipasi mahasiswa yang bisa kuliah di UT. Jadi, oh, jadi UT sudah punya IKA alumni di Iya, Maluku Utara. iya, Dan berarti mereka itu kan harusnya menjadi mitra ya siap. untuk Ya, berada di level provinsi ya, maupun kabupaten kota dalam ya. membantu UT untuk memperkenalkan di masyarakat. Ya, betul. Kan ketua IKA alumninya itu kan juga sudah hadir di berbagai forum. Hanya seperti pertemuan alumni UT secara nasional juga sudah hadir dan eh, saya pernah datang langsung menyaksikan pelantikan alumni UT di Kabupaten Kepulauan Sula. Hmm. Saya pikir ini eh, akan kita lanjutkan lagi dengan pembentukan ikatan alumni UT di kabupaten-kabupaten lainnya. Nah, di mereka inilah kita akan membangun sinergitas program untuk bagaimana mempromosikan dan mensosialisasikan UT di berbagai kabupaten kota itu. Hmm. Nah, kembali ke yang tadi mengenai aparat desa.
Ini kan baru di WD nih, di daerah lain gimana kira-kira melihat potensi? Karena itu kan ada juga itu yang mengenai kepengurusan abdesi dan sejenis itu untuk para aparatur desa Ya, yang mungkin bisa dijembatani ya. dengan pendidikan. Pada semester ini kita coba jalan dengan satu dulu. Eh, Pada minggu lalu juga saya dengan salah satu staf sudah ke Kabupaten Halmahera Timur. Alhamdulillah kami mendapatkan sambutan yang luar biasa karena diterima langsung oleh Pak Bupati Halmahera Timur. Proposal kita sementara dipelajari dan mudah-mudahan pada semester berikutnya eh, ada harapan bahwa paling tidak ada dari kabupaten lain mulai juga menyosialisasikan ini kepada para kepala desa atau aparatur desa di kabupaten itu. Dan harapannya ke semester berikutnya itu ada yang bertambah di kabupaten lainnya lagi. Itu prodinya ilmu pemerintahan berarti. Ya, Polri S1 Ilmu Pemerintahan. Ya, Oh, jadi dengan jalur RPL. Jadi sekali lagi yang saya sampaikan tadi, syarat kepala desa dan kepala BPD itu pada staf juga bisa KUR dan itu dengan pembebasan mata kuliah tertentu. Syaratnya adalah punya ijazah S1 dan melampirkan berbagai SK bahkan sertifikat yang pernah eh, teman-teman aparatur ini mengikuti kegiatan atau pelatihan. Cuma melampiri itu sehingga nanti dihitung untuk pembebasan mata kuliah tertentu. iya. Ya, berarti kalau memang program ini diterima dan berhasil, minimal di setiap kampung itu ya ada sarjana ya yang yang lahir dari program ini. Kalau Iya, misalnya diterima oleh pemerintah daerah, disupport, kemudian aparatnya itu didukung untuk mengambil program ini. siap. Saya kemarin teringat ketika Pak Ayat menanyakan ini ke saya. Ada satu isu menarik kemarin ketika saya dengan Ketua Abdesi Halmahera Tengah. Visinya dia adalah satu desa satu Hmm. sarjana. Hmm. Dia punya visinya itu. Minimal satu keluarga satu sarjana. Satu keluarga. Satu keluarga satu sarjana itu visi bupati. Saya pikir ini perlu kita sosialisasikan juga ke kabupaten yang lain sehingga ya satu keluarga satu sarjana ini bisa digaungkan. Dan itu Hmm. memang tanggung jawab kita yang agak besar oleh UT karena dengan gaya jangkau yang luas. Nah ini bisa menjadi bagian daripada operasi UT untuk mendapatkan mahasiswa. Kalau aparat desa ya mungkin bisa manfaatkan itu, Pak. Kalau untuk masyarakat lain atau mungkin para ASN atau pegawai-pegawai lain di pemerintah daerah di Maluku Utara ini, UT menawarkan program studi apa dan Ya, berapa banyak? kalau misalkan untuk aparatur sipil negara ASN pada instansi-instansi itu perlakuannya agak beda dari aparatur desa. Jadi misalnya begini, kalau ASN yang belum dia masukkan ijazah SMA tetap akan ikut sesuai ketentuan. Tapi kalau misalnya dia lulusan D2 atau D3 lalu mengambil jurusan yang setara, misalnya D3-nya manajemen, Mhm. lanjut ke S1 manajemen, itu ada transfer blok. Jadi dia Hmm. langsung ke semester 5. Jadi langsung ke semester 5. Jadi ada pembebasan sekitar 4 sampai 5 eh, semester. Hmm. Jadi kalau semester 3 itu sebenarnya dia kuliahnya dari semester 6, 7 dan 8. Jadi ada Hmm. pembebasan 5 semester. Kalau transfer blok dengan ijazah-ijazah D3 tertentu. Contoh yang sama juga terjadi untuk PGSD misalnya. Hmm. PGSD misalnya dia semester lulusan D3 itu transfer bloknya juga sama. Ada pembebasan pembebasan tertentu. Jadi sebenarnya ada pengakuan ya Pengakuan. dari Ya, mereka ya, misalnya sudah diploma atau apa bisa masuk ya. itu diakui dan melanjutkan. Siap. Itu bisa. Ya, berarti sebenarnya UT ini sangat membantu masyarakat ya untuk bisa mendapat kesempatan menyelesaikan studi sarjananya ya. Iya, betul Pak Ahyar. Artinya kita mengakui apa yang pernah dilakukan pada masa lalu. Mhm. Pekerjaan mereka. Pekerjaan mereka itu kita konversikan dalam sebuah sistem hitungan kurikulum untuk mendapatkan pembebasan mata kuliah tertentu sesuai jurusan yang diambil. Mhm. Ya, Jadi sebenarnya kehadiran UT ini solusi sebenarnya nih ya ya, bagi masyarakat ketika mengalami kendala tidak bisa datang di kampus atau muka di pusat-pusat kota. ya, ya, Jadi selain mungkin mereka sibuk tapi terkendala keterbatasan biaya, kan biaya kos, biaya hidup segala macam. Supaya bisa memanfaatkan ya ya, UT untuk menyelesaikan studi. Jadi tinggal di kampung tapi bisa kuliah dan sarjana. ya. Kan modalnya punya handphone. Modal. Ya, saya pikir rata-rata lah orang sudah punya Android. Ya, bisa sambil duduk-duduk dan bisa
belajar. Bahkan UT itu modulnya itu sudah bisa Menyediakan modul. dimasuk ke ruang baca virtual itu sudah bisa di-download, sudah Iya. bisa di-download. Ya, karena salah satu alasan untuk susah untuk mengambil kesempatan kuliah itu kan selain jarak dan sebagainya kan masalah biaya. Ya. Tapi di UT itu yang tadi online, Ya. modul online, tapi setiap biaya pendidikan itu kan sudah termasuk biaya kuliah buku kan ya? Ya, karena UT kan menganut yang namanya sistem uang kuliah tunggal. Hmm. Artinya ketika dia satu kali bayar SPP, ada pola layanan yang dia dapatkan. Hmm. Mulai dari registrasi, bahan ajar, Hmm. tutorial online, Hmm. dan ujian. Ini sudah semuanya. Dan terakhir setelah ujian dia mendapatkan namanya lembar kemajuan akademik LKM yang ada nilai semester yang diperoleh pada semester itu. Iya. Ya, jadi tidak ada pungutan-pungutan di luar itu. Iya. Jadi sebenarnya itu hemat ya, paket hemat sebenarnya kuliah. Paket hemat. Paket hemat. Ya, dengan standar pembayarannya kan per SKS Pak ya. Iya. Nah, SKS di UT itu kan misalnya seperti yang tertinggi itu ilmu hukum. Ilmu hukum per SKS adalah 41.000. Hmm. Kalau misalkan dia mengambilnya dengan total eh, 10 SKS atau mungkin 10 SKS misalnya 20. Ya 20 dikali dengan 41.000 itu masih sekitar 800.000 lebih. Sudah bisa kuliah. Sudah bisa kuliah. Nanti ditambah dengan biaya modul ya rata-rata itu dia akan bayarnya sekitar hasil simulasi itu sekitar 1.700-an. 1.700.000. Ya. Itu dia sudah dapat paket. Ya, paket Ya. mata kuliah Mata dengan kuliah, buku. tutorial online, modul termasuk ujian dan nilai. Nilai. Ya. Tinggal mungkin dia memotivasi diri dengan belajar saja. Ya, dalam hubungannya dengan memotivasi diri belajar, kita kan tidak bisa memberikannya semata-mata kepada mahasiswa. Hmm. Harus ada intervensi yang dilakukan oleh UT. Nah, makanya ketika Oh, dia sudah terdaftar sebagai mahasiswa, kan nanti kita ajak mereka untuk mengikuti yang namanya orientasi studi mahasiswa baru. hmm. Nah, di situ kita akan ajarkan mereka tentang ke-UT-an. Iya Apa kan? itu UT? Iya. Lalu setelah itu kita untuk menghadapi tentang sistem pembelajaran, kita akan melatih mereka tentang keterampilan belajar mandiri. Bagaimana membaca modul, bagaimana melakukan rangkuman, bagaimana membuat kisi-kisi, dan target-target kira-kira seperti itu. Iya. Mungkin itu karena di UT tidak ada dosen tatap muka ya. Ya, Kalau anak-anak kuliah kan ada dosen menjelaskan. Jadi ya, segala sesuatu ya, itu dosen bisa menjelaskan. ya, Nah, di UT mungkin menyediakan itu supaya ya, menjadi fasilitator mungkin ya, ya, memfasilitasi ya, proses belajarnya dia. ya, Pak ya. Oke. Nah, sekarang eh, jumlah mahasiswa kira-kira berapa banyak ini? Di mana Karena di di Maluku Utara kan alumninya mungkin sekitar 7 ribuan. Kalau yang aktif kuliah ya. berapa banyak ya di Maluku Utara? Dari data yang kita punya pada semester sebelumnya yang aktif kuliah itu sekitar 2.700. Mhm. Nah, kita berusaha insya Allah dalam tahun ini target itu akan naik. Paling tidak mencapai 3.500-an. 3.500. Itu target yang ingin kita capai pada semester ini. Sebenarnya target itu realistis ya karena jumlah penduduk kita kan Ya, 1,2 atau 3 ya, juta ya. ya. Dan sebenarnya upaya apa nih supaya bisa menjaring lebih banyak? Karena UT ini harusnya bisa lebih banyak menjaring mereka-mereka yang tidak sempat ke kampus atau mungkin di pusat-pusat kota. Ya, maka dalam hubungannya dengan itu Pak Ahyar bahwa ketika 2/3 penduduk Maluku Utara itu ada di luar kota Ternate, makanya secara masif kita lakukan sosialisasi dan promosi itu di luar kota Ternate. Hmm. Sehingga bisa tepat sasaran dan itu tuh bisa merata uh, rekrutmen mahasiswanya. Oke. Nah, sebenarnya untuk ini kegiatan sosialisasi mungkin yang mungkin lebih masif. Bagaimana UT memanfaatkan para mahasiswa untuk saling mengajak juga ini mahasiswa calon mahasiswa lain untuk bergabung? Nah, kita harus melatih mahasiswa untuk mereka ini menjadi agen-agen kita di lapangan. Hmm. Nah, seperti kita bikin acara dengan mahasiswa di Pulau Mutara kemarin. Sebenarnya mereka Ya. ini dia akan menjadi agen kita untuk ke daerah. Seperti yang pernah terjadi di Tidore, itu kan kita ajak mahasiswa Hmm. untuk mengkampanye ikut dalam kegiatan sosialisasi UT di Kota Tidore Kepulauan. Nah, ini juga akan sama, akan mulai pada semester berikutnya itu diajak ke daerah-daerah lain lagi. Sehingga mahasiswa juga akan diberikan kesempatan untuk mempromosikan tentang UT. Oke, oke.
Nah, sejauh pengalaman Bapak memimpin beberapa bulan, sebenarnya apa yang kira-kira itu menjadi kendala yang harus dibenahi dalam waktu dekat dalam kaitan meningkatkan jumlah mahasiswa? Oke. Kendala yang kami hadapi semata-mata adalah kepercayaan diri staf. Hmm. Bagaimana untuk memastikan bahwa dia bisa mendapatkan mahasiswa. Artinya ketika dalam melaksanakan tugas di daerah, bahwa betul-betul dia bisa meluangkan waktu secara penuh Hmm. untuk mensosialisasikan UT kepada berbagai stakeholder di daerah. Hmm. Sebenarnya Oke. kendala yang sangat berarti. Kalau hubungannya dengan masyarakat, betul kita juga harus lihat tingkat kehidupan masyarakat menurut status sosial. Artinya secara ekonomi kita harus hitung pada level ini apakah ketika kita ajak untuk kuliah pendapatannya berapa. Nah, kalau kita paksakan dulu, mereka akan berpikir kebutuhan utama adalah kebutuhan sandang pangan. Hmm. Ketika kebutuhan sandang pangan papan sudah terlewati, maka kebutuhan berikutnya adalah tentang pendidikan. Hmm. Ya kan? Kalau kebutuhan dasar tadi sudah terpenuhi, maka selanjutnya adalah pengakuan. Salah satu pengakuan adalah pendidikan tinggi. Jadi butuh komunikasi yang Ya, bagus nih ya, yang, ya, yang bisa ya, bisa diterima oleh masyarakat. ya. Tapi kita UT itu dia unik, jadi tantangannya juga berat. Karena misalnya kita bandingkan kampus lokal, dia berada di sini dan melakukan aktivitas di satu provinsi, tetapi dia punya staf yang banyak, dosen banyak. Sedangkan UT sangat sedikit, tapi diberi tantangan harus bisa menjangkau seluruh provinsi dan ada target 3.000 sekian. Gimana nih? Ya, jadi begini Pak. Berat kayaknya atau gimana? Pertama, filosofinya sederhana. Sesama bis daerah, Tidak sesama boleh. bis kota, jangan saling mendahului. Jangan. Ya. Kedua, kita tidak bisa membuat satu perbandingan. Oh, ini ada 100 orang, tapi menangani misalnya 10.000 orang. Ya, tidak bisa membuat perbandingan seperti begitu. Artinya kalau kita 27 orang menangani 2.700 orang, berarti itu kan rata-rata satu orang menangani 100 orang. Satu staf menangani 100 orang. Seperti itu Pak. Nanti kan masuk ke perbandingan. Tapi bukan itu esensinya di situ. Tapi karena sistem di UT itu kan sudah ada. Lah, itu Sehingga mungkin. siapapun yang masuk ke UT, ini loh sistem yang sudah ada, tinggal dijalankan sesuai dengan sistem itu. Nah, itu sistem itulah yang memperkuat ya Ya, kinerja UT untuk bisa ya, lebih besar ya. lah menjangkau. Kayaknya tidak dimiliki kampus lain. Di tempat lain kita susah menemukan pola yang ada di Ya, karena ini tidak kerja manual ya di UT, ternyata semuanya berbasis sistem. IT, Ya, sistem dan ya. teknologi. Bahkan kita sudah masuk dalam budaya internet, digitalisasi ya. Semua layanan ini sudah mulai online, Ya. pendaftaran online. Siap. Nah, sejauh ini gimana nih yang Bapak lihat amati selama ini dengan kehadiran UT sebagai kampus yang tadi saya bilang digitalisasi itu semua hampir serba online. Apakah mungkin dari cerita mahasiswa kah atau yang Bapak temui mereka merasa ini sesuatu solusi atau bagaimana atau justru kendala ya untuk Ya. kuliah di UT? Oh, saya belum dapat masukan kendala yang berarti dari Stakeholder. stakeholder di Ternate pada umumnya. Saya belum dapatkan itu. Tapi saya pernah bertemu dengan salah satu rektor perguruan tinggi di negeri di Maluku Utara. Eh, memang ini tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama antara perguruan tinggi untuk bagaimana pemerataan sistem pendidikan tinggi di Maluku Utara. Saya pikir itu. Dan kita akan mengajak mereka untuk kolaborasi bersama. Kita akan ajak mereka untuk kolaborasi bersama dalam hal riset atau abdimas, bahkan pada tingkat pelaksanaan tutorial atau akademik. Oke. Jadi tadi yang eh, Bapak bilang sesama bis tidak boleh saling mendahului. Berarti UT ini sebenarnya kita saling melengkapi ya. Kalau Ya, kampus lain itu mereka secara tatap muka, ya. kita menjangkau orang-orang yang tidak bisa menjangkau kampus tatap muka. Betul Ya. Pak ya, betul.
Ya, itu Oke. letaknya kita lebihnya di situ. Iya, jadi itu juga yang mungkin Bapak tadi maksud dengan bersinergi tadi ya Iya. untuk membangun. Jadi berarti kita dan kampus lain tidak boleh saling melihat sebagai musuh ya. Karena kita eh, pancing di kolam yang sama. Kan mereka menjangkau si sosialitas kita kan juga bahkan kadang-kadang sosialisasi kita ketemu di satu sekolah itu. Setuju Pak ya, setuju. Artinya eh, ada aturan-aturan tertentu yang membatasi ruang gerak, Hmm. terutama perguruan tinggi tatap muka Iya, iya. dengan alasan-alasan tertentu. Misalnya pelarangan tentang kelas jauh, Hmm. kan seperti itu Pak. Iya. Nah, sehingga hal-hal seperti begini, terus ada juga tentang izin operasional untuk penggunaan satu program misalnya. Hmm. Itu kan hal-hal yang tertentu yang barangkali itu jadi pembeda. Pembedaan ini sebenarnya jangan dijadikan sebagai sebuah masalah, tapi Hmm. kita bersinergi. Dalam Bersinergi. artian seperti begini Pak ya, ketika kita goal dengan konsep aparatur sipil eh, apa aparatur desa dan itu ada tutorial tatap muka misalnya, Nah, maka tutornya kita akan rekrut dari perguruan tinggi ataupun pekerja-pekerja profesional yang ada hmm. di daerah ini yang utama memiliki kualitas pendidikan Hmm. yang disyaratkan, misalnya minimal S2 ya kita penuhi itu, Iya. seperti itu. Ya, jadi dan memang mungkin selama ini kita menyelenggarakan tutorial dan pelaksanaan misalnya TMK, Ya. tugas mata kuliah itu juga kita meng-hire ya dari kampus-kampus lokal untuk menjadi bagian dari tutor dan korektor Ya, gitu ya. kita sudah memulai dengan itu pada semester lalu. Eh, Tutorial tatap muka, kita punya 2 kelas tatap muka. Karena ini beasiswa ada S1 akuntansi dan S1 perpustakaan. Ini kan tutor-tutornya kita hire mereka dari 3 perguruan tinggi utama di sini, Universitas Hairun, Hmm. Universitas Muhammadiyah dan IAIN. Hmm. Ini Iya. kita sementara menggunakan hak tenaga mereka selain untuk tutorial, tapi untuk pemeriksaan hasil Mhm. tugas mahasiswa. Oke, kita proses perkuliahan mungkin sudah banyak dijelaskan ya. Kemudian mungkin sedikit mengenai pelaksanaan ujian. Kemarin waktu kita sosialisasi ada pertanyaan dari audiens mengenai UT itu kan jumlahnya sedikit dosen dan sebagainya. Ya. Bagaimana bisa menjangkau ribuan mahasiswa untuk memberikan pelajaran dan memastikan bahwa mereka semua itu bisa menerima materi Ya. pelajarannya, bisa mengikuti dan mengikuti proses pembelajaran dan ujian. Oke, jadi begini Pak Ayat. Saya ingin memulai bahwa proses tutorial. Proses tutorial ini kan memulai dari registrasi dulu. Ketika registrasi, kemudian mahasiswa dikasih modul. Kasih modul, mahasiswa pelajari modul. Ketika kita butuh tutor, kita rekrutmen tutor. Rekrutmen tutor, tahapan-tahapan pelaksanaan tutorial kita jelaskan ke mereka. Iya. Yang lebih inti dari itu adalah modul yang dipegang oleh mahasiswa dengan modul yang dipegang oleh tutor ini sama. Sama. Ya sama. Berarti kalau siapa yang duluan baca dia lebih banyak tahu. Sebenarnya letaknya di situ. Makanya peran tutor itu sebenarnya sebagai fasilitator. Oke, dia bukan sumber. Dia bukan sumber lagi. Dia sebagai fasilitator bagaimana menjelaskan isi modul ini. Oke. Dia tidak bisa menjelaskan terlalu jauh tentang materi itu yang di luar konteks buku. Karena tugas tutor itu cuma sampai pada tingkat memberikan tugas dan menilai tugas. Karena soal ujian itu kita punya UT punya bank data yang seluruh soalnya itu diambil dari modul itu. Oke. Jadi ketika tutor itu melakukan tutorial keluar daripada modul, maka bisa dipastikan bahwa materi yang disampaikan itu tidak dicerna oleh mahasiswa dan pasti yang disampaikan tidak keluar dari dalam soal ujian. Kalau ujian. Makanya dia harus sinergitas antara mahasiswa dengan tutor itu, yaitu bagaimana memfasilitasi isi modul itu. Oke. Tutor bisa dong dievaluasi kalau misalnya mengajarnya Tentu tidak kita sesuai. melakukan evaluasi. Oh, Kita punya angket evaluasi yang akan diberikan kepada mahasiswa untuk melakukan evaluasi terhadap tutornya yang mengajar. jadi bukan cuma tutor menilai masa-masa. Ya,
Mahasiswa juga bisa Ya, menilai. tutor menilai mahasiswa untuk memberikan nilai. Oke. Mahasiswa memberikan penilaian terhadap tutor, apakah tutor itu sudah mengajar sesuai dengan modul yang diberikan atau tidak. Karena modul yang sama kan dipegang oleh mahasiswa dengan tutornya. Sekaligus memberikan rekomendasi apakah tutor itu bisa dipakai untuk semester berikutnya atau tidak. Ya. Oke. Jadi sebenarnya sangat menjaga mutu ya dan Iya. kualitas penyelenggaraan. Nah, mungkin sedikit mengenai ujian. Eh, ada mahasiswa yang misalnya mengulang terus ujian. Apakah itu kira-kira kendalanya di mana? Tapi kita tahu bahwa kebiasaan belajar mandiri ini kayaknya bukan di kita. Bahkan ada mahasiswa mungkin ada yang kita tanya kenapa Anda tidak lulus. Karena modul belum sempat karena sibuk, masih dalam bungkusan. Jadi salah satu sisi mungkin kita tahu lah di sisi mereka. Mungkin ada faktor-faktor lain. Bapak melihat kondisi itu bagaimana dengan mengulang Ya. ujian? Pertama yang harus dipahami bahwa ini di UT itu belajar mandiri. Oke. Artinya mahasiswa itu sudah harus mengatur waktu belajarnya. Dia tidak bisa tiba saat tiba akal ketika mau ujian baru buka modul. Ketika diberikan modul pada saat ujian pun kalau tidak pernah dibaca, bisa saja jawabannya ada di halaman pertama, balik sampai halaman terakhir pun tidak ketemu. Karena tidak pernah membaca modul itu. Nah, sebelumnya itu ada treatment-treatment tertentu. Ketika mahasiswa itu tidak lulus ujian dalam misalnya sebanyak 4 kali berturut-turut, itu ada treatment untuk membuat tugas. Oke. Ya, itu ada treatment bagaimana dia membuat tugas sehingga bisa menutupi nilai ketidaklulusannya itu. Seperti itu. Oke, baik. Ini kita mungkin sudah agak panjang membahas ini. Jadi sebenarnya UT ini hadir untuk memberikan kesempatan kuliah ke masyarakat terutama yang mungkin tidak bisa menjangkau kampus-kampus tatap muka. Jadi UT datang untuk memberikan solusi bahwa Anda bisa kuliah dengan fasilitas yang ini, bahkan dengan biaya yang terjangkau. Modulnya pun, bahan ajar, buku-bukunya pun disediakan ya. Dan ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Mungkin kita akan mengakhiri sesi ini. Statement penutup Bapak mengenai UT hadir di Maluku Utara untuk memberikan layanan pendidikan tinggi bagi masyarakat di sini. Ketika pendidikan tinggi adalah pilihan dan ketika jarak menjadi perhitungan, maka UT adalah pilihan. Jadi solusi ya? Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Adil atas waktu di sesi kita podcast kali ini. Kita nanti akan jumpa dengan Bapak lagi di sesi berikutnya. Siap. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Itu saja yang bisa kita bahas dengan Bapak Direktur UT Ternate, Bapak Muhammad Tahir Krapesina. Dan beliau nanti akan terus memberikan pemikiran beliau di podcast ini bersama teman-teman lain di sesi berikut. Kami ingatkan, kami akan tayang rutin di hari Jumat jam 3 sore dan juga di hari Kamis di jam 3 sore untuk sesi-sesi tambahan. Itu saja, terima kasih Pak Dir, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.